Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alfia Cici Natasha dari kelas A dengan NPM 222170009. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi dan reklamasi lahan. Jadi, konservasi dan reklamasi lahan ini adalah dua konsep yang terikat gitu, yang terkait gitu dengan perlindungan dan pengembalian fungsi lingkungan, terutama pada wilayah gitu yang telah rusak atau tercemar. Nah, apa sih pengertian konservasi dan reklamasi lahan ini? Jadi, konservasi itu merupakan lahan yang berfokus pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan, sementara reklamasi lahan ini melibatkan proses pengembalian fungsi lingkungan yang telah rusak. Jadi, bedanya itu dalam pengertian itu kalau misalnya konservasi ini intinya itu yang mempertahankan lingkungan gitu. Kalau misalnya reklamasi ini yang jadi pengembalian gitu, proses pengembalian fungsi lahannya gitu yang telah rusak, kayak gitu bedanya. Lalu selanjutnya ada lahan potensial dan lahan kritis. Nah, jadi lahan potensial ini merupakan wilayah yang memiliki kondisi fisik dan kimia sesuai untuk penggunaan dan pengembangan. Jadi di daerah saya ini terdapat gitu lahan potensial. Jadi apa aja sih gitu. Jadi yang pertama itu ada sawah. Nah, sawah ini yang subur gitu dan memiliki sifat fisik yang baik untuk pertanian seperti memiliki air yang cukup dan tanah yang subur. Nah, jadi lahan di saya itu kebanyakan sawah gitu, dimana dari pengertian lahan potensial tersendiri kan merupakan lahan gitu yang yang dimanfaatkan gitu oleh masyarakat gitu. Nah, jadi di saya itu lahannya itu ya kebanyakan gitu sawah gitu, kayak gitu, dijadikan kayak sawah gitu, kayak gitu. Lalu ada perkebunan di mana di lingkungan saya gitu kan, di rumah saya juga kan nanam gitu kayak perkebunan gitu, perkebunan kecil aja gitu di pinggir rumah gitu ataupun di belakang rumah gitu, kayak sayur-sayuran gitu, kayak gitu. Terus ada kayak cabai, kayak gitu, saya menanam cabai juga gitu, kayak gitu. Mama saya juga gitu sering gitu kayak menanam sayur-sayuran gitu, perkebunan. Terus juga ada bunga-bunga juga gitu di depan, nanam juga gitu, kayak gitu. Nah, di mana perkebunan atau tanaman hias ya kayak gitu itu merupakan sebuah potensi gitu yang sangat baik untuk pengembangan gitu pertanian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu. Lalu yang ketiga adalah lahan yang dijadikan rumah. Nah, emang di saya itu lahan itu ada yang dijadikan ya sebagai rumah gitu, bangunan rumah gitu, sebagai permukiman lah, kayak gitu. Selanjutnya ada lahan kritis, di mana lahan kritis ini pengertian itu wilayah yang telah mengalami degradasi sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Lahan kritis ini dapat terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor gitu, seperti degradasi lahan, longsor, erosi tanah, lalu kandungan tanah berupa kapur, genangan air secara terus-menerus, dan abrasi pantai. Nah, apa sih dari lahan kritis ini ciri-cirinya kayak gitu. Jadi ya tadi kandungan humus rendah, lalu tingkat erosi yang tinggi, dan kualitas air yang buruk gitu. Penelitian lahan kritis itu seperti itu gitu. Nah, kalau di saya gitu faktanya gitu di lingkungan sekitar saya itu, kalau misalnya lahan kritis itu yang ada di Kampung Babakan Kondang, Desa Sinar, Kecamatan Sukaratu, itu yang pertama ada lahan yang dibiarkan atau tidak dimanfaatkan dapat berpotensi mengganggu fungsi lingkungan dan mengalami degradasi. Jadi emang ada sebagian gitu lahan yang tidak dimanfaatkan gitu oleh masyarakat, jadi dibiarkan begitu saja gitu. Lalu ada lahan yang selalu tergenang, jadi emang ada lahan yang jadi hujan nih gitu, yang hujan, nah emang suka tergenang gitu, tapi tergenang tergenang terus gitu meskipun si hujan itu udah berhenti, kayak gitu. Mungkin ya kayak karena penyerapan si tanahnya gitu yang kurang gitu, nah emang selalu tergenang terus gitu di lahan tersebut itu gitu, kayak gitu. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan dari konservasi reklamasi lahan ini, baik itu dari pengertiannya, lalu pengertian lahan kritis dan lahan potensial, secara faktanya gitu di lingkungan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.